Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Maulina Buyung dengan NIM 125, Nabila Grace-An dengan NIM 104, dan yang terakhir Daimatus Sa'diyah dengan NIM 046. Kami akan menjelaskan tentang materi perkembangan sosial emosional terhadap anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Grace-An dengan NIM 104 akan menjelaskan tentang materi perkembangan sosial emosional terhadap anak usia dini. Perkembangan sosial anak yaitu perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat tempat anak-anak itu berada. Perkembangan sosial emosi meliputi perubahan pada relasi individu dengan orang lain, perubahan emosinya sendiri, perubahan kepribadiannya, yang artinya dalam perkembangan seorang anak dalam kehidupannya akan mengalami perubahan sosial emosinya sesuai dengan tingkah laku, tingkat kematangannya dalam hal hubungan dengan orang lain, antar sesama atau orang tuanya. Aspek-aspek perkembangan sosial emosi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, aspek empati. Aspek empati yang pertama yaitu meliputi penuh pengertian, tenggang rasa, dan kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, aspek afiliasi. Aspek afiliasi ini meliputi komunikasi dua arah atau hubungan antar pribadi dan kerjasama. Yang ketiga, resolusi. Resolusi ini suatu konflik yang meliputi penyelesaian konflik itu sendiri. Yang terakhir, yang keempat, yaitu aspek pengembangan kebiasaan positif, yaitu meliputi rasa tanggung jawab, tata krama, dan sopanan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nabila Grace-An tentang tahapan dalam perkembangan sosial emosi. Tahap-tahap perkembangan sosial atau psikososial Erik Erikson. Teori Erikson tentang pengembangan psikososial didasarkan pada prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa perkembangan terkuak dalam berbagai tahapan yang telah ditentukan, bahwa ada waktu yang optimal untuk peningkatan tahap dan bahwa revolusi tahap awal sangat mempengaruhi hasil tahap selanjutnya. Berdasarkan prinsip ini, Erikson mengemukakan bahwa ada 8 tahap atau krisis psikis dan mereka menjadi yang paling menonjol pada waktu yang berbeda sepanjang masa hidup. Yang pertama, tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan. Masa bayi tahun pertama, rasa percaya melibatkan rasa nyaman seseorang secara fisik dan tidak ada takut atau kecemasan akan masa depan. Rasa percaya yang dirasakan bayi akan menjadi pondasi kepercayaan sepanjang hidup bahwa dunia akan menjadi tempat yang baik dan menyenangkan untuk ditinggali. Kepercayaan pada bayi tumbuh ketika mereka memahami bahwa orang tua atau pengasuh layak untuk mereka percayai dan mereka juga membangun kepercayaan bahwa dirinya juga mampu untuk dipercayai orang lain. Hal ini tercermin ketika orang tua atau pengasuh menghilang dari pandangannya. Mereka tidak cemas atau marah yang tidak perlu karena bayi percaya dan bisa mentolerir ketidakhadiran orang tua atau pengasuh. Berbeda dengan bayi yang menganggap orang tua atau pengasuhnya tidak bisa diandalkan dan si bayi tidak percaya dirinya sendiri ketika ditinggalkan. Mereka cenderung cemas dan terserang panik bila memaksa ingin pergi juga. Yang kedua, tahap inisiatif versus rasa bersalah. Masa kanak-kanak awal prasekolah 3-5 tahun. Begitu anak memasuki usia prasekolah, anak mulai memasuki dunia sosial yang lebih kompleks, yang meminta anak untuk memikirkan tanggung jawab terhadap tubuh, perilaku, mainan, dan hewan peliharaan mereka, mengembangkan rasa tanggung jawab dan meningkatkan inisiatif. Namun, kemudian mereka dihadapkan pada larangan-larangan sosial. Rasa bersalah yang tidak nyaman muncul jika anak tidak bertanggung jawab dan dibuat cemas. Karena inilah, maka anak mengembangkan kemampuan pengendalian diri agar inisiatifnya dapat diterima demi menjaga impuls dan fantasi berbahaya tetap terkendali. Yang ketiga, kerja keras versus inferior. Masa kanak-kanak tengah dan akhir usia 6 tahun sampai dengan remaja, inisiatif anak membawa mereka berhubungan dengan banyak pengalaman baru. Saat mereka berpindah ke masa kanak-kanak tengah dan akhir, mereka mengarahkan energi mereka menuju penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan intelektual.
Anak lebih aktif belajar, namun tidak memunculkan rasa inferior, merasa tidak kompeten, dan tidak produktif. Yang keempat, identitas versus kebingungan identitas. Masa remaja 10-20 tahun, pada masa ini, individu dihadapkan pada penemuan diri tentang siapa mereka sebenarnya, kemana mereka akan melangkah dalam hidup ini, banyak peran baru dan status kedewasaan pekerjaan dan cinta misalnya. Orang tua perlu menginginkan remaja untuk menjelajahi peran-peran tersebut dan jalan yang berbeda-beda di setiap peran. Yang kelima, keintiman versus isolasi. Masa dewasa awal 20-30 tahunan. Pada masa ini, individu menghadapi tugas perkembangan, yaitu membentuk hubungan akrab dengan orang lain. Erikson menggambarkan keintiman sebagai menemukan jati diri sekaligus kehilangan diri dalam diri orang lain. Jika para dewasa muda membentuk persahabatan yang sehat dan hubungan yang akrab dengan orang lain, keintiman akan tercapai. Jika tidak, akibatnya adalah isolasi diri. Yang keenam, generativitas versus stagnasi. Masa dewasa tengah 40-50-an, pada tahap ini kepedulian utamanya adalah membantu generasi yang lebih muda dalam mengembangkan dan mengarahkan kehidupan menjadi berguna. Ini yang disebut generativitas. Perasaan bahwa dirinya tidak berbuat apa-apa untuk membantu generasi mendatang disebut stagnasi. Yang ketujuh, integritas versus keputusan. Masa dewasa akhir 60 tahun ke atas, dalam tahapan ini seseorang bercermin pada masa lalu dan menyimpulkan bahwa ia telah menjalani hidup dengan baik, atau sebaliknya menyimpulkan bahwa hidupnya belum dimanfaatkan dengan baik. Dengan banyak cara, orang berusia lanjut dapat mengembangkan pandangan positif pada tahap-tahap perkembangan sebelumnya. Beberapa teori perkembangan sosial emosi menurut Sigmund Freud. Perkembangan dan pertumbuhan manusia dengan 3 struktur ID, ego dan superego. ID adalah gudang psikis individu yang menjadi struktur kepribadiannya terdiri atas naluri atau insting. Ego adalah struktur kepribadian yang berurusan dengan tuntutan realitas, juga disebut sebagai struktur pelaksana yang bertugas mengambil keputusan-keputusan rasional. Baik ID maupun ego, keduanya tidak memiliki moralitas, itu salah ataupun itu benar. Yang kedua, superego adalah struktur kepribadian yang merupakan badan moral dari kepribadian dan benar-benar mempertimbangkan itu benar maupun itu salah, atau biasanya disebut dengan hati nurani. Mekanisme kerja saat ID menghadapi konflik melalui mekanisme pertahanan ego, membelokkan atau mendistorsi realitas sehingga melindunginya dari kecemasan. Aspek perkembangan sosial emosi dipandang sangat perlu untuk lebih dicermati melalui 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap mulut. Tahap mulut berlangsung selama 18 bulan pertama. Kenikmatan utama bayi terletak di sekitar mulut, mulai mengunyah, menggigit, dan menghisap. Yang kedua, tahap lubang anus. Tahap yang berlangsung antar usia 1-3 tahun. Kenikmatan ini melalui lubang-lubang dengan fungsi pengeluaran atau pembersihan. Yang ketiga, tahap alat kelamin laki-laki. Tahap yang berlangsung selama 3-6 tahun. Dalam kurun waktu tahap ini, seorang laki-laki menempatkan kenikmatan utama pada alat vitalnya ketika ia menemukan cara manipulasi diri dalam mencapainya. Yang keempat, tahap laten atau tersembunyi. Tahap laten terjadi pada tahun keempat kepribadian Freud yang berlangsung antara usia 6 tahun sampai pubertas. Dalam hal ini, anak menekan semua minat pada seks dan mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual.
Tahap ini lebih banyak menyalurkan minat dalam bidang yang aman secara emosional dan menolong anak melupakan konflik pada tahap Falij. Tahap yang kelima, tahap kemaluan. Tahap terakhir dalam teori perkembangan sosial emosional Freud berlangsung mulai pada awal masa pubertas dan seterusnya. Tahap ini disebut juga suatu masa kebangkitan seksual. Sumber kenikmatan seksual sekarang menjadi seseorang yang berada di luar keluarga atau broken home. Baik, saya Maulina Buyunti Novianti dengan NIM 20021 0205 Saya akan melanjutkan presentasi dari Damaitus tentang tahap perkembangan sosial emosi menurut Permendikbud 146 dan 137 tahun 2014. Antara lain, yang pertama ada sosial emosi dan kemandirian. Deteksi dini ini berhubungan dengan kemampuan bersosialisasi dan pengendalian emosi serta kemampuan mandiri anak. Yang kedua ada bahasa. Deteksi dini ini dilakukan untuk melihat hambatan yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa yang meliputi kemampuan membedakan suara yang bermakna dan tidak bermakna atau bahasa receptif, kemudian bicara atau bahasa ekspresif, dan komunikasi atau pragmatik. Dan yang terakhir ada fisik. Di sini fisik dibagi menjadi dua, yaitu ada motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar yaitu dilakukan untuk melihat hambatan yang berhubungan dengan keseimbangan dan koordinasi anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar. Sedangkan motorik halus yaitu dilakukan untuk melihat hambatan yang melibatkan gerakan bagian tubuh tertentu yang memerlukan koordinasi yang cermat antara otot-otot kecil atau halus, mata, serta tangan. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosi. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor hereditaritas, faktor umum, dan faktor lingkungan. Nah, faktor hereditaritas. Biasanya ada yang menyebut faktor hereditaritas ini sebagai istilah nature. Nature itu alam, kayak alamiah gitu ya. Dan faktor ini merupakan karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua biologis atau orang tua kandung yang diturunkan jadi dapat dikatakan faktor hereditaritas ini merupakan pemberian biologi sejak lahir. Jadi seperti genetik orang tuanya apa diturunkan kepada anaknya gitu. Yang kemudian ada faktor umum. Nah, faktor umum ini merupakan unsur-unsur yang dapat digolongkan ke dalam 2 faktor. Nah, 2 faktor ini yang tadi ada faktor hereditaritas, kemudian yang belum disebutkan adalah faktor lingkungan. Jadi kita langsung ke faktor lingkungan ya. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan sering disebut dengan istilah nature, sama seperti faktor hereditaritas, cuman ini berbeda. Faktor ini bisa diartikan sebagai kekuatan kompleks dunia fisik dan sosial yang memiliki pengaruh dalam susunan biologis serta pengalaman psikologis, termasuk pengalaman sosial dan emosi anak sejak sebelum ada dan sesudah dia dilahirkan. Nah, faktor ini meliputi semua pengaruh lingkungan termasuk di dalam pengaruh-pengaruh seperti berikut. Ada keluarga yang mempengaruhi dari faktor lingkungan ini. Yang pertama ada keluarga. Kemudian keluarga, sekolah. Di dalam keluarga itu sangat penting. Di dalam keluarga yang sangat penting mempengaruhi faktor perkembangan anak itu adalah seorang
orang tua. Dan kalau di sekolah, faktor utama yang mempengaruhi perkembangan anak itu dari segi pendidiknya. Jadi antara orang tua dan guru atau pendidik di sekolah itu harus sama, harus sinkron. Seperti itu, harus mengajari anak usia dini yang positif-positif. Jangan sampai mempengaruhi dalam kejelekan atau yang negatif. Karena memang faktor utama anak itu dari segi lingkungan yang paling utama. Nah, kemudian ada strategi dalam perkembangan sosial emosi. Kegiatan fisik yang sering dilakukan oleh anak prasekolah seperti berguling, melompat, meluncur, berputar, berjalan, dan berlari itu dapat dipercaya menjadi sarana dalam merangsang sistem kepekaan dan sensori bagi anak. Setiap kegiatan yang dilakukan mengandung nilai yang penting bagi aspek perkembangan dasar anak. Nilai-nilainya yang terkandung dalam setiap permainan dapat menjadi sarana dalam pemecah masalah yang dihadapi. Nah, di sini strategi dalam perkembangan sosial emosi anak ya, terutama pada anak usia dini, itu ada istilah teori belajar untuk, kalau seperti kita seperti anak usia yang bukan untuk usia PAUD itu belajar dengan bermain. Tetapi di sini anak usia dini itu bukan teori itu yang dilakukan atau yang diterapkan, itu bukan itu, tapi yang diterapkan itu bermain dengan belajar. Jadi yang diprioritaskan di sini itu adalah bermainnya, supaya merangsang motorik pada anak. Jadi anak itu tidak rewel, tidak nangis, tidak bosan. Nah, harus ada diimbangi atau diprioritaskan itu bermainnya daripada belajarnya. Nah, kemudian praktek kegiatan dalam perkembangan kemampuan sosial emosi. Di sini ada 7 poin. Yang pertama, ada menerima kepemimpinan, mengatasi konflik, memberi perhatian, membantu orang lain, memulai percakapan, bergaul dengan teman, dan yang terakhir sikap positif kepada orang lain. Itu mampu untuk mengorganisasikan kelompok. Jadi di sini peran penting bagi orang tua ataupun pendidik, yaitu guru, itu harus bisa menguasai 7 poin ini, karena poin ini tuh sangat penting untuk keterampilan dalam mendidik anak usia PAUD, anak usia dini. Gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila banyak salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.